Happy Sunday Mdisiut, apa kabar semua? Kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini dan sebentar lagi kita akan masuki worship session. Walaupun kita worship secara berjauhan dan kita belum bisa untuk ketemu, bisa worship bareng. Biar teman-teman semua ambil momen hari ini untuk memfokuskan hati, memfokuskan pikiran kita mau menyembah Tuhan kita. Dan biar hari ini apapun yang jadi masalah kita mau taruh di hadapan Tuhan. Biar kita fokus untuk menyembah Tuhan hari ini. Kami mau menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami yakin dan percaya Tuhan akan rencana-Mu dalam hidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang memelihara kami. Lewat badai cobaan, kami mau katakan Engkau Bapa yang baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak
padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kau selalu hadir, yang tuntun langkahku. Oh, kau selalu hadir, kau ada untukku. So sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir dimanapun kami berada. Melalui gadget kami Tuhan, apapun yang kami lagi gunakan Tuhan untuk bisa join di Zoom ini Tuhan, aku berdoa hadirat-Mu yang mengubahkan, hadirat-Mu yang membuat segala sesuatu menjadi spesial, karena kami tahu Engkau hidup Tuhan, dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Karena itu aku undang sekali lagi Tuhan, dimanapun teman-teman kami berada, dimanapun kami berada Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan yang mencengkram kami, biar Roh Kudus-Mu yang mencelikan hati kami, supaya kami bisa mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya Tuhan. Aku berdoa kiranya ada hati yang lembut dan hati yang siap untuk mendengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. So, aku mau start timerku biar kita nggak overtime. Dan hari ini kita akan bahas tentang not by sight. So, bulan ini maksudnya. Jadi bulan Februari kita ada tema yang baru. Temanya adalah not by sight, atau artinya bukan karena penglihatan. Oke, jadi ini frase yang ada di Alkitab, nanti kita akan gali lagi. Tapi spesifik di minggu ini adalah beyond anxiety. Jadi hari ini kita mau bahas tentang ini. Kenapa? Karena kita lihat aja nanti. Oke, langsung aja mau masuk. Kita mau hari ini masuk ke dalam firman Tuhan di Hakim-Hakim 6 ayat 11-24. Jadi kita mau belajar tentang bukan karena penglihatan ini, dan ada satu tokoh yang kita mau belajarin. Oke, ada satu tokoh namanya Gideon. Jadi kita langsung baca aja ya, Hakim-Hakim 6 ayat 11-24. Kita mau belajar pengalamannya Gideon bersama-sama dengan Tuhan, dan bagaimana hidup bukan karena penglihatan ini adalah hidup yang Tuhan inginkan buat kita semua. Oke, so ayat 11 dia berkata seperti ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Oke, gue gak mau ini khotbah terlalu tipikal, jadi gue mau interaksi sedikit ya. Coba kalian boleh dibuka mic-nya, atau mau bahas, mau jawab melalui chat juga boleh. Oke? Pertanyaan pertama, apa sih yang janggal dari ayat ini?
Coba kalian bisa ketemu nggak ada sesuatu yang janggal dari ayat ini yang nggak normal gitu? Ayo di chat. Kalau nyerah bilang nyerah. Apa ayo? Ada nggak sesuatu yang janggal? Malaikat Tuhan datang, malaikat duduk di bawah pohon. Oke. Janggal, oke itu spesial lah ya, spesial. Tapi ada lagi yang bukan itu. Mirip gandum Gideon dan mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kenapa? Kenapa itu janggal? Mengirik gandum tapi ini Iya, pemerasan mengirit gandum anggur. dalam tempat anggur. Benar ya? Iya. Iya, Iya, pemerasan dia anggur. mengirit anggur tapi tempat pemerasan anggur. Lucu kan? Kenapa kok kalau mau ngirik gandum nggak di tempat pengirikan gandum, tapi di tempat pemerasan anggur? Ngerti gak sih? Kenapa? Oke, next question. Kenapa Gideon salah alamat? Ya kan? Salah alamat kan? Loh, kalau lu mau ngirik gandum ya tempat pengirikan gandum. Kenapa di tempat pemerasan anggur? Gitu kan? Agar tersembunyi. Weh, pinter Pak Eza. Dibaca Alkitabnya. Benar, gak jauh-jauh ada di jawabannya ada di ayat ini kan. Agar tersembunyi bagi orang Midian. Oke, menarik ya. Jadi dari awal aja masuk ke dalam verse ini kita diperkenalkan sama Gideon. Kondisinya agak unik. Dia salah alamat, dia lagi ngirik gandum tapi di tempat pemerasan agar tersembunyi bagi orang Midian. Gitu. Jadi dia ada alasan di dalam hatinya kenapa dia nggak mengirik gandum di tempat pengirikan gandum. So, next ya, kita langsung baca lagi nih. Lanjutin, ayat 12. Mulai percakapan antara malaikat dan si Gideonnya. Gitu. Dan aku mau kontras sedikit ya. Coba kita lihat perbedaannya di mana sih? Karena aku ngelihatnya ada kacamata atau cara melihat yang beda banget antara malaikat sama si Gideon. Oke? Ayat 12, si malaikat pernyataan pertamanya langsung bilang gini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Oke ya? Nah, next, Gideon balas. Nah, aku mau panggil orang untuk baca. Tadi yang bersuara siapa? Jenny. Jenny boleh gak bacain teksnya si Gideon ini? Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Kalian bisa coba, menurut kalian apa perbedaannya antara tone pembicaraannya atau perspektifnya? Ada gak perbedaan antara si malaikat sama Gideon ini? Kalau Gideon, apa kesannya atau apa sih dari keluh kesahnya dia? Angle-nya dia atau mood-nya dia atau tone-nya dia tuh seperti apa percakapannya? Seperti orang yang lagi kenapa gitu. Ayo apa? Lagi ngomel-ngomel, kata Tiara. Depresi. Oke. Lagi kesel. Oke. Kalau tone-nya malaikatnya gimana? Encouraging. Nice. Wibawa. Oke, tapi aneh gak? Karena gini, malaikatnya bilang gini, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Padahal di ayat sebelumnya kita udah tahu kalau si Gideon itu lagi ngumpet, ya kan? Ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena dia lagi bersembunyi dari orang Midian. Kenapa kok malaikatnya datang terus dibilang ya pahlawan yang gagah berani? Padahal si Gideon ini lagi ngumpet. Ya kan? Apakah malaikat itu pembohong? Ada kacamata yang berbeda di mana waktu malaikat itu lagi ngomong, dia ngomongnya nggak dengan perspektif yang sedang saat itu terjadi. Iya gak sih? Karena kalau sedang saat itu terjadi, harusnya malaikatnya bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pengecut gitu. Bukan pahlawan yang gagah berani. Atau ya orang yang lagi ngumpet, yang lagi ketakutan.
Enggak, tapi dia bilang, ya pahlawan yang gagah berani. Sedangkan Gideon, perspektifnya dari realita aja. Kenyataannya gini nih. Nih ya, Tuhan gue jabarin. Kalau engkau menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Kenapa kita lagi dijajah? Kenapa kita lagi dianiaya? Kenapa kita lagi nggak di posisi yang kuat gitu kan? Kok lu bilang lu menyertai nenek moyang kami, tapi kami nggak disertai sekarang. Gitu. Jadi realita. Yang bener yang mana? Yang realita yang mana? Gideon atau malaikat? Gideon. Ya kan? So ada perspektif yang berbeda. Oke, next ya. Kita lihat lagi. Percakapan selanjutnya, dia bilang, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya kan? So ada panggilan di sana, ada tantangan di sana. Lalu Gideon balas lagi, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. So untuk menjelaskan sedikit lebih dalam lagi, ini kembali lagi, dia lagi balikin lagi. Si malaikat lagi ngomong dengan perspektif yang unik, yang gak realistis. Lalu Gideon balikin lagi si malaikatnya ke posisi yang realistis. Tuhan, boro-boro gue mimpin bangsa Israel. Gue dari suku Manasye, itu Manasye suku terkecil. Lalu di antara suku Manasye, dia bilang kaumku yang terkecil. Jadi yang terkecil dari yang terkecil. Istilahnya gitu. Tuhan lagi bilang, si Gideon lagi kasih tahu, Tuhan, by the way, gue mau kasih informasi aja nih. Yang lu panggil ini, gue pengecut yang lagi takut dari orang Midian, dari suku terkecil, dari kaum yang terkecil di suku tersebut. Jadi dia lagi istilahnya lagi mencoba menceramahi Tuhan. Dia bilang, masa iya gue yang harus menyelamatkan orang Israel? Gue bukan orangnya, gitu kan? So balik lagi, realita versus satu pemahaman yang berbeda atau perspektif yang berbeda dari malaikat ini, gitu ya. Nah, balik lagi ke tema tadi, not by sight. Teman-teman, yang kita mau pelajari dari conversation tersebut adalah kadang-kadang yang menghalangi kita dari melangkah di dalam iman atau melihat cara Tuhan melihat, ya kan? Malaikat itu representasi Tuhan kan? Melihat cara melihat adalah realitanya kita. Apa yang mata kita bisa melihat. Hari ini aku mau kuatin teman-teman, Roma 1 ayat 1 bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Oke? So not by sight. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Teman-teman, tahun ini kita lagi belajar tentang alive. Ya kan? Living in the fullness of His Spirit. Kita mau tahun ini Tuhan bawa kita di satu posisi di mana kita itu hidup, di-revive lagi, dibangkitkan kembali, dan kita bisa hidup di dalam kepenuhan yang Tuhan punya bagi kita. Janji-janjinya Tuhan. Di dalam kepenuhan di mana roh Tuhan itu hidup di dalam kita. Sesuai dengan rencana Tuhan. Masuk ke dalam tujuan hidup di dalam Tuhan. Ya kan? Ini yang kita lagi mau lakukan. Dan teman-teman, di dalam aspek pertama dari kehidupan yang penuh tersebut adalah keimanan. Adalah iman. Yang pertama adalah faith. Di mana iman kita berada. Karena orang benar hidup oleh iman, kata firman Tuhan. The just shall live by faith. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata seperti ini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Not by sight, bukan karena melihat. Teman-teman, kalau kita mau ngomong tentang iman, so kalau kita percaya benar, aspek pertama dari kehidupan adalah iman, dan kita mau belajar kalau orang itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita harus sadar kalau iman itu lagi ngomong tentang satu indera. Cuman satu aja inderanya, yang terutama yang lagi diomongin, yaitu cara kita melihat. So, kalau iman kita yang perlu diperbaharui atau kita harus activate iman kita, bukan penglihatan jasmani kita atau penglihatan yang kita bisa lihat saat ini, ya kan? Perubahannya, the shift is antara beriman sama tidak beriman ya, adalah bagaimana kita melihat, dengan perspektifnya siapa kita melihat. Coba aku mau bawa teman-teman untuk mikir saat ini. Kalau kita melihat realita, sama, kita gampang untuk bisa kayak Gideon. Kita kasih lihat aja Tuhan realitanya. Realita apa sih yang kalian lagi hadapin hari ini? Secara
yang kalian bisa lihat gitu. Gimana kondisi keluarga kalian? Gimana kondisi dunia saat ini? Gimana, apakah perkuliahan atau persekolahan kalian lagi ideal atau enggak? Realitanya mengatakan satu hal, ya kan? Tapi ketahuilah kalau cara kita melihat itu yang akan membedakan segala sesuatu. Kita harus mengadopsi cara melihat dari cara perspektifnya Tuhan, itu namanya beriman. Kadang-kadang iman itu tipis banget sama kebegoan atau stupidity, kebodohan, ya kan? Bedanya tipis sekali. Orang yang beriman kadang-kadang kelihatannya kok bego, kok lu nggak hidup sesuai realita, ya kan? Kalau kita mau lihat realitanya adalah duitnya lagi nggak ada, moodnya lagi nggak enak, kehidupan lagi susah, ya kan? Tapi teman-teman, kita diingetin sama firman Tuhan hari ini, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hari ini mau nggak teman-teman untuk buka hati kalian untuk coba merubah cara berpikir kita, cara melihatnya kita dari sekedar realita apa yang kita bisa lihat menjadi apa yang Tuhan lagi lihat. Karena realita yang sebenarnya bukan apa yang kita bisa lihat, tapi apa yang Tuhan udah rencanain buat kita. Amin. So yang pertama adalah not by sight. Kita mau belajar untuk hidup dari kacamatanya Tuhan. Oke? Tapi nggak cuman dari berubah cara melihatnya doang. Karena kalau cuman kalian bilang, oh iya, aku percaya. Itu bukan iman. Ternyata iman itu jauh lebih dari itu. Oke? Iman itu nggak bisa cuman stop dibilang, oh iya aku percaya, cuman bilang aku percaya. Yakobus 2 ayat 26 bilang iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oke? So yang kedua, kalau kita mau hidup di dalam iman, kita mau hidup not by sight, ya kan? Mau di renew iman kita supaya kita bisa masuk ke dalam kepenuhan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus ganti cara kita melihat menjadi cara Tuhan melihat. Yang kedua adalah leap of faith, loncatan iman. Menyerahkan diri kepada iman dalam artian harus berbuat sesuatu. Nah, ini exactly what yang dilakukan sama Gideon. Oke? Jadi lanjutin lagi conversation-nya, malaikat itu bilang, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Lalu Gideon berkata, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkaulah sendiri yang berfirman kepadaku. Nah, lucu ya, kalau dia cuma stop sampai di situ, oke Tuhan, kalau lu benar, apa yang lu firmankan itu benar, kasih aku tanda. Dia bisa aja cuman titik sampai di situ. Kasih aku tanda, terus dia nunggu Tuhan. Tapi enggak, dia loncat di dalam iman. Kalau imanmu benar tentang Tuhan yang kamu sembah, apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bukan apa yang kamu percaya tentang Tuhanmu, tapi kalau Tuhan yang kamu sembah benar, imanmu itu benar, apa yang akan kamu lakukan? Jadi loncat seolah-olah itu udah benar. Ngerti gak sih? Jadi kerangka berpikir dan action plan-nya kamu itu berubah sesuai dengan imannya kamu. Jadi bukan itu imanmu itu menjadi realita dulu. Oh Tuhan kasih, tiba-tiba Gideon jadi kuat seperti Samson, terus dikasih sayap kayak malaikat, terus dikasih pedang super tajam gitu kan, baru dia ngelangkah dan menjadi jadi hero. Enggak. Dia langsung loncat. Artinya apa? Dia langsung jemput bolanya. Dia nggak cuma berhenti di kasih tanda doang, tapi dia bilang, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Jadi bilang, kalau firmanmu benar, kasih aku tanda. Dan reaksiku pertama, kalau itu benar, aku akan menyembahmu. Aku akan memberikan persembahan yang terbaikku untukmu. Kalau itu benar. Itu jadi dia langsung leap of faith, dia langsung loncat. Seolah-olah itu udah benar. Dan reaksi pertama adalah penyembahan. Oke, so leap of faith. Berubah cara melihat, gitu kan, dari apa yang realita doang sampai jadi apa yang Tuhan, jadi perspektifnya Tuhan.
lalu loncat secara iman. Nggak cuman bisa berhenti di dalam percaya doang, tapi harus dalam perbuatan. Artinya apa? Mungkin kamu lagi beriman kalau Tuhan akan memberikan kamu berkat secara materi, misalnya gitu. Atau kemampuan untuk punya nilai yang lebih baik tahun ini. Atau apapun itu. So, artinya beriman seperti itu adalah hidup seolah-olah udah terjadi. Jadi kadang-kadang orang ada yang bilang, yaudah Tuhan aku percaya kalau Tuhan akan berkatin aku. Dan kalau Tuhan akan berkatin aku percaya Tuhan akan berkatin aku. Kalau Tuhan berkatin aku akan memberi. Seolah-olah, jadi kita nunggu dulu. Ya udah Tuhan sini kasih berkatnya, nanti kalau Tuhan kasih berkatnya, aku bakal berkatin. Enggak loh. Leap of faith maksudnya melangkah di dalam iman adalah justru kamu udah bilang, aku diberkati, aku kaya, aku tahu Tuhan akan berkati aku tahu Tuhan akan menyediakan buat aku, makanya aku akan memberikan bahkan di dalam kekuranganku. Itu namanya iman. So, bertindak seolah-olah kamu udah menerimanya, seolah-olah itu udah benar hari ini juga. So, leap of faith, melangkah di dalam iman. Nah, semua itu, jadi pertama, iman menuntun kepada perbuatan. Lalu perbuatan akan menuntun kepada pengalaman dan pengenalan. Ini yang terakhir. So, waktu itu juga si Gideon langsung bilang ini, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka takutlah Gideon. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. So, langkah iman, perubahan mata, perubahan cara melihat di dalam iman, menuntun kepada perbuatan. Perbuatan itu yang akan menuntun kita untuk mengalami Tuhan, untuk melihat, mengenal Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Dan ini kerinduan aku buat teman-teman semua, buat diriku sendiri juga. Supaya kita nggak cuma beriman doang, nggak cuma berubah cara melihatnya doang, tapi berbuat. Dan di dalam perbuatan itulah kita baru mengalami penyertaan Tuhan, mengalami siapa Dia. Dan yang dialamin sama Gideon hari itu adalah dia bisa bilang, Tuhan itu keselamatan. Jehovah Shalom. Bahasa Inggrisnya God is peace. Shalom katanya, itu definisinya artinya completeness, soundness, welfare, peace. Dia bisa mengalami Tuhan dengan perspektif yang baru. Bahwa dia adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan damai, Tuhan yang mengutuhkan, gitu kan? Tuhan yang menjadi sumber kedamaian aku jadi tahu kalau benar Dia yang menyertai aku. Ternyata Dia nggak bohong, gitu. Ternyata benar aku bisa melangkah maju di dalam panggilan Tuhan karena Tuhan menyertai aku. Dan itu semua karena apa? Ada perubahan cara melihat, ada langkah iman, dan ada pengenalan yang baru. Dan disitulah si Gideon istilahnya diutuhkan panggilannya. Dia mengalami keutuhan yang baru dan dia berani melangkah. Dia berani melangkah di dalam imannya tersebut. Sheila Walsh berkata seperti ini, peace is not absence of trouble, but the presence of Christ. Ini exactly yang dialamin sama Gideon. Damainya dia, tadinya dia nggak damai sama sekali. Tadinya dia takut, tadinya dia penuh dengan kecemasan. Midian akan mengalahkan kita. Gue harus ngumpet dari si bangsa Midian. Gue akan mengirik gandum di tempat pemerasan anggur dan lain-lain, ya kan? So, circumstances-nya nggak sama dengan damai. Tapi dia mengalami Tuhan. Dan dia mengalami kedamaian yang luar biasa. Karena dia tahu, wow, Tuhan menyertaiku. Firman-Nya udah menyertaiku. Sekarang aku bisa melangkah. Sekarang aku punya damai. Aku tahu aku disertai sama siapa. So, damai teman-teman bukan di saat kamu nggak punya masalah sama sekali. Atau keadaan hidupmu itu normal dan enak dan jadi enteng gitu hidupmu. Bukan. Peace, damai adanya di dalam seseorang. Di dalam kehadirannya Tuhan. The presence of Christ.
Peace has a source. Damai memiliki sebuah sumber. Peace is found in a person, not in circumstances. Teman-teman, aku mau ingetin hari ini kalau kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan, kita mau merubah cara melihat kita, ini yang kita akan alami. Bahwa kita akan melangkah di dalam damai sejahtera. Di saat kita memegang janji-janjinya Tuhan, di saat kita tahu kalau kita berjalan di dalam hadiratnya Tuhan, kita akan melangkah dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini aneh, karena seharusnya nggak punya damai. Kalau ngelihat secara kasat mata nggak punya damai. Tapi karena kita tahu siapa yang menyertai kita, kita jadi punya damai. Dan namanya ya Yesus. Satu-satunya sumber kedamaian yang gak bisa diruntuhkan, gak bisa dikalahkan, gak bisa digoncangkan, ada di dalam seseorang, satu orang, yaitu Yesus. So, aku mau tantang teman-teman. Aku mau tantang teman-teman. Mau gak kita ganti pola pikirnya kita? Coba analisa, kenapa kamu cemas hari-hari ini? Nah, ini aku lagi ngomongin tentang anxiety yang mental health ya. Ya mungkin ada hubungannya juga. Aku nggak tahu gitu. Aku nggak mau judge karena banyak faktornya. Tapi satu hal yang kita harus pastiin di dalam hati kita. Apakah kita udah melihat sama dengan perspektifnya Tuhan atau masih dengan perspektif diri kita sendiri? Yang kedua adalah, kalau kamu percaya, apa yang akan kamu lakukan? Lakukan terlebih dahulu. Kalau kamu percaya kamu akan diberkati, hidup seolah-olah kamu udah diberkati. Itu namanya iman. Kamu nggak tunggu sampai udah jadi dulu. Kamu hidup di dalam iman. Oke? Sesuai dengan janji-janjinya Tuhan. Walaupun itu nggak kelihatan saat ini. Lalu yang ketiga adalah Jehovah Shalom. Kita harus bisa, akhirnya kita akan bisa mengenal Tuhan. Allah damai sejahtera kita. Yuk, hari ini kita mau taruh lagi iman kita di dalam Tuhan. Buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin kecemasan, yuk, aku mau doain teman-teman semua. Untuk bisa mengalami Tuhan lagi, untuk bisa berjalan di dalam hadiratnya Tuhan lagi, supaya kita bisa melangkah hari demi hari. Walaupun keadaannya lagi kacau, walaupun hati ini lagi gundah gulana, kita tahu kalau kita disertai sama seseorang. Kata firman Tuhan, aku menyertai engkau. Kalau kita disertai sama Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera, kita pasti hidup dalam damai. So I want to pray for you. Kalau itu kamu orangnya, yuk taruh tangan di dadamu. Aku mau doa buat kita semua yang mau mengalami ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan kalau Engkau menyertai kami. Kalau firman-Mu berkata Tuhan, kalau kami bisa hidup di dalam kepenuhan yang ada di dalam-Mu, di saat kami menaruh iman kami di dalam-Mu, saat kami percaya Tuhan, the just shall live by faith. Kami mau Tuhan hidup di dalam iman, bukan karena penglihatan, bukan karena apa yang kami bisa lihat, apa yang kami bisa, apa yang kami punya Tuhan, bukan karena keadaan Tuhan, tapi karena kami tahu Tuhan kalau Engkau bersama dengan kami, kalau Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, perbaharui iman kami. Kami mau melangkah di dalam iman. Kami mau melangkah dengan percaya Tuhan, kalau Engkau beserta dengan kami, kalau berkat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, aku berdoa buat adik-adikku semua Tuhan, buat teman-temanku, rekan-rekanku di sini Tuhan, siapapun yang ada di dalam, yang mendengar firman ini Tuhan, dan Roh Kudus-Mu lagi berbicara sama mereka Tuhan, aku berdoa biar hadirat-Mu Tuhan hadir di dalam hidup mereka Tuhan, ada damai sejahtera yang baru Tuhan, yang mengalahkan semua anxiety, semua kecemasan, semua ketakutan Tuhan, dan memberikan damai sejahtera yang baru. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, aku lupa. Harusnya aku langsung doa berkat. Lanjut doa lagi. Ya teman-teman, kita mau terima berkat dari Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini yang udah selesai. Tuhan, aku berdoa buat kami semua Tuhan. Kiranya berkat-Mu terus menyertai kami. Kiranya Engkau terus memperbaharui iman kami supaya kami bisa berdiri Tuhan. Supaya kami bisa berjalan bersama-sama dengan-Mu kemanapun Engkau mengutus kami, dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu, dan menjadi berkat
menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan, perbaharui kami Tuhan, terus perbaharui iman kami selama 1 bulan ini. Ajar kami Tuhan untuk merubah cara pikir kami, cara melihat kami, supaya kami semakin hidup di dalam iman. Dan kami tahu Tuhan, di saat kami hidup di dalam iman, penyertaan-Mu dan pengenalan yang baru akan kami rasakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian ibadah kita hari ini guys. Thank you so much.